Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji, Ini sekarang hari Kamis ya? Betul, ini hari Kamis. Kita bersiaran di DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Ada apa di DPR? Karena ada agenda penting hari ini terkait dengan Kapolri definitif yang memang harus dibutuhkan oleh negeri kita, Rivi. Dan hari ini adalah fit and proper test untuk calon Kapolri yang sebelumnya Wakapolri, yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti. Ya, rencananya akan dilakukan pada pukul 10 pagi ini, tepat pukul 10 pagi ini begitu, di ruang Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR RI ya. Kalau kita menyimak mungkin ini akan menjadi juga fokus utama kita untuk membahas kelangsungan Polri ke depannya seperti apa dan kesiapan dari DPR, karena ini ada selentingan kabar ini. Kalau dikatakan mungkin apa ya, kemarin kan sudah kita lakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan, Komjen Pol Budi Gunawan. Terus diapakan gitu loh? Didiamkan begitu saja. Tidak ada pembatalan memang. Tidak ada secara resmi yang memang dinyatakan langsung oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba menyebutkan nama baru. Dan ternyata Rivi, masalah tentang ketidaksepahaman antara anggota DPR di Komisi 3 tentunya, pertanyaan masalah pembatalan Budi Gunawan, terus pengajuan dari Badrodin Haiti ini sudah dibahas dalam rapat pleno kemarin, internal Komisi 3 DPR. Betul sekali. Dan apakah ini akan menjadi manuver-manuver politik lainnya bagi anggota-anggota Dewan kita begitu ya? Kabarnya akan mendiamkan saja begitu, tidak akan memberikan hasil uji kelayakan dan patutan. Tapi kalau melihat kunjungan kemarin ke kediaman, kompak, semangat gitu. Banyak Komisi 3, rata-rata hampir semuanya mungkin datang ya ke kediaman dari dan wajahnya punya menunjukkan wajah-wajah yang kooperatif, artinya memang sama-sama satu suara berniat ingin membenahi Polri, ingin membenahi penegakan hukum di Indonesia. Baik, dan selain memang berbicara mengenai topik tadi, itu yang menjadi topik utama, nanti ada kabar-kabar yang lainnya juga, Arif Fadil. Terkait dengan kita akan menuju ke konvensi Asia Afrika nanti, pusatnya di Jakarta ya, dan satu hari di Bandung. Tapi itu kan masih agak ke belakang lama gitu ya. Nah ini mungkin yang menarik adalah ada souvenir yang diberikan kepada para tamu-tamu negara perwakilan. Belum apa-apa udah mau aja. Kita akan mengenali lah batu akik pancawarna ya, kabarnya terkenal di Garut itu begitu ya. Kita hadirkan menu-menu kita pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah loh itu loh. Nah ini kalau kita lihat gambar ini adalah gambar di Gorontalo ketika anak berumur 5 tahun, Rivi, merawat seorang bayi yang terkena hidrosefalus dan juga kekurangan gizi. Nanti ini kita akan coba berbincang ya dengan pihak yang memang sangat mengenal dan dekat dengan sosok bocah 5 tahun tersebut begitu. Nah ini yang kata Rivi, batu pancawarna. Katanya gini Vi, satu buah untuk liontin pancawarna ini harganya sekitar 10 juta sampai 15 juta. Ketika kalau memang undangan semua hadir, 109 negara total ya 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Saya nggak kenal angka itu karena tidak biasa bermain dengan angka tersebut. Selanjutnya, kalau tadi kita mengatakan fit and proper test akan juga menjadi menu kami pagi ini, menemani Anda bersarapan ya bersama dengan keluarga. Anda menyaksikan kami berdua, Arif Fadil dan Winnie Carita di Apa Kabar Indonesia. Ya, kita kabar yang pertama terkait dengan apa yang kemarin terjadi di kediaman Komjen Pol Badrodin Haiti. Komisi 3 mendatangi kediaman dan untuk memang berkenalan bersama dengan istri, berkenalan bersama dengan dua anaknya. Juga, sudah merupakan keharusan ini, Arif ya. Sama kenapa? Gosip. Kenapa? Rumahnya gede banget, Win. Kita lihat deh sama-sama. Hari ini, Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke kediaman pribadi Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Rombongan anggota DPR dipimpin langsung Ketua Komisi 3, Aziz Samsudin. Rombongan tiba di kediaman Wakapolri, Komjen Badrodin Haiti, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sekitar pukul 2 siang. Di rumah mewah ini, rombongan disambut langsung oleh Badrodin Haiti dan keluarga. Komjen Badrodin Haiti didampingi istri dan kedua putranya, kemudian mengajak para legislator masuk ke kediaman pribadi yang terlihat cukup megah. Kemudian
Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Di rumah mewah ini rombongan disambut langsung oleh Badrodin Haiti dan keluarga. Komjen Badrodin Haiti didampingi istri dan kedua putranya kemudian mengajak para legislator masuk ke kediaman pribadi yang terlihat cukup megah. Kedatangan Komisi 3 DPR RI ke kediaman Komjen Badrodin hari ini adalah bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR. Komisi 3 akan menggelar rapat pleno usai bertamu ke kediaman calon Kapolri. Kunjungan ke rumah beliau tetap kita lakukan untuk kita selanjutnya melakukan rapat pleno Komisi 3 pada sore atau malam hari nanti. Jadi kunjungan ini belum menandakan persetujuan, Bang? Ya belum, ini kan tahapan awal. Kunjungan ini kan merupakan rangkaian RDPU. Kunjungan on the spot. Berarti fit and proper testnya tetap jalan ya, Bang? Fit and proper akan kita putuskan nanti malam pukul 19.30 pada saat pleno Komisi 3. Sesuai aturan perundang-undangan, jika Komisi 3 belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Pol Badrodin Haiti sampai 20 April, maka dianggap menyetujui Badrodin menjadi Kapolri. Rencananya Komjen Badrodin Haiti akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI Kamis besok. Dari Jakarta, Egy Nugraharini, Sabeni Ramadan, TV One mengabarkan. Kita pikir mobil masuk, ternyata rumahnya itu dari mobil itu ke kiri. Berarti pas mobil masuk kanan. Kameranya bergeser, taunya rumahnya di kanan, Win. Aduh, cuman tadi Pak kritik sedikit, Pak. Cari tempat parkir yang agak luas dikit, Pak. Tadi rumput diparkirin sama mobil gitu. Kasihan rumputnya, Pak. Tapi semua mobil masuk dong. Betul, betul. Itu daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Rumahnya besar ya. Ya, mudah-mudahan kita sapa Pak Badrodin pagi ini boleh nggak? Selamat pagi Pak. Sudah siap-siap tentunya ya Pak ya? Semoga lancar ya Pak ya untuk fit and proper test. Katanya Winnie kan ngobrol sempat ya sama melalui chatting ya? Melalui itu apa katanya? Saya undang kemarin ke sini untuk ya sebelum fit and proper test mampir kita dulu gitu ya? Mampir dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu lah sejauh mana persiapan. Saya mau konsentrasi. Saya fokus aja dulu. Setelah fit and proper test boleh wawancara. Mantap, mantap. Ini kalau bicara soal mantap, semantap juga informasi yang akan kita hadirkan ini nih. Ya. Ini diduga terlibat dengan jaringan Freddy Budiman, pemirsa, seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta ditangkap oleh pihak Mabes Polri. Pelaku diketahui membantu peredaran narkoba jaringan Freddy Budiman. Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri menangkap seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang berinisial IR. IR diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang dikoordinasi Freddy Budiman yang telah ditangkap terlebih dahulu. Modus yang dilakukan pelaku yaitu memasukkan narkoba melalui tahanan yang merupakan anggota jaringan Freddy Budiman. Dalam penjemputan sipir ini, tim narkotika Mabes Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menghindari kejadian sebelumnya yang sempat ditolak saat akan menjemput tersangka lain. Ya, kami sudah mencium ini lama ya dengan Pak Rahman di sini petugas KPLP, kami berkoordinasi yang baik sekali dan orang oknum ini memang sudah ya akan kami periksa dengan intensif di Baris Krim Polri keterkaitannya dalam hal memasukkan barang jenis narkoba jenis baru. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri sendiri sudah mengamankan beberapa anak buah Freddy Budiman dari dalam lapas narkotika Cipinang dan rutan Salemba. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat komunikasi dan narkoba jenis baru, yaitu CC4. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Masuk ke dalam tiga. Di Berantas dan juga di Berangus,
sampai akar-akarnya. Ya, judulnya itu ya. Jadi jangan mungkin nggak enakan sama lembaga atau institusi lainnya. Kalau lapas kan itu kan wewenangnya Kemenkumham, ya kan. Nah ini ibaratnya Polri harus terus melakukan koordinasi, tapi ya itu tanpa tebang pilih. Nah, gitu lah ya. Kita dukunglah semua untuk pemberantasan narkoba itu. Dan beralih ke kabar selanjutnya terkait dengan warga negara Indonesia, Rivi, yang sudah dilakukan hukuman mati di Arab Saudi. Kan rumahnya di Bangkal Madura ya. Semua keluarga, kerabat berdatangan ke kediaman Siti Zainab. Mereka menyesalkan tindakan pemerintah yang tidak tahu kalau memang keluarganya mendapat hukuman mati tersebut. Tetangga maupun kerabat dekat berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Zainab. Tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Siti Zainab binti Durkhi Rupa, menjalani hukuman pancung oleh kerajaan Arab Saudi. Keluarga kecewa karena tidak diberi informasi bahwa eksekusi mati Siti Zainab telah dilakukan. Kalau bisa dibawa pulang sudah sini. Kalau kasih tahu. Percaya nggak Bu? Kabarin. Ya, tahu kabarnya. Percaya aja bisa nafsu mati Bu. Ya percaya aja, sudah percaya. Tahu dari info dari mana? Selama ini, mereka mengira Siti Zainab akan dibebaskan setelah proses negosiasi yang dilakukan pemerintah ke keluarga korban di Arab Saudi. Zainab bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Namun pada tahun 1999, ia terjerat kasus pembunuhan majikannya, didakwa pengadilan setempat hukuman mati. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Ya, sekali lagi turut berduka ya untuk keluarga Zainab yang masih melakukan ibaratnya tahlilan ya sampai 7 hari. Betul, dan memang kita lihat banyak sekali tokoh atau pejabat ya yang mendatangi rumah duka. Salah satunya itu Kepala BNP 2 TKI ya, Mas Nusron Wahid yang juga sudah tiba, dan juga kabarnya melalui Mas Tata kemarin juru bicara Kemenlu, Dirjen Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia juga sudah sampai atau mungkin berada di Bangkalan Madura untuk memberikan penghormatan ya kepada keluarga. Kita masih akan berlanjut, Arif Fadil, tapi harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan mengabarkan terkait dengan kasus pembunuhan Atata Cabi ya. Yang sudah mulai terungkap motif dan juga pelaku begitu sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita akan coba hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Tim Jatan Ras Polda Metro Jaya akhirnya menangkap MRS, pria yang diduga kuat membunuh Dede Alfi Sahrin alias Tata, wanita yang tewas di kamar kosnya di Tebet, Jakarta Selatan. Saat dihadirkan ke hadapan media, polisi memperlihatkan luka bekas gigitan korban di tangan tersangka MRS. Korban diyakini sempat melawan saat pelaku hendak membunuhnya. Dari pengakuan sementara, pelaku nekat membunuh Tata karena tersinggung dengan kata-kata korban. Hari Jumat yang lalu, pada hari kejadian, tanggal 10 April 2015, sekitar pukul 19.30, yang mana pada saat kejadian, korban merasa tersinggung atas kata-kata, tersangka tersinggung atas kata-kata korban, sehingga membuat kalap dan melakukan tindakan yang kemudian akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, pada saat kejadian, korban memang sempat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan tersangka, sehingga dia spontan mencekik leher korban. Namun karena korban melakukan perlawanan, sehingga tersangka kembali mencekik leher korban sambil menekan dengan menggunakan kabel. Perkenalan Dede Alfi Sahrin dan tersangka MRS dimulai sejak Maret lalu. Dalam pertemuan kedua inilah, pelaku yang merasa tersinggung dengan perkataan korban lalu nekat membunuhnya. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil barang-barang berharga milik Tata.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, ternyata alasannya simpel. Pembunuh melakukan ini kepada si Tata ini, Rivi. Pertama, dekil. Kemudian juga berminyak. Terus? Nah, ini yang paling terakhir. Bau gitu. Anda berpartner sama saya, Anda terganggu nggak dengan 3 itu? Ya enggak lah. Saya sih tidak akan membunuh Anda. Kalau saya langsung mengatakan saja gitu kan. Tapi ya itu ya, mungkin perlu juga kita sosialisasikan penggunaan media sosial yang sehat lah ya. Artinya ya mungkin ini karena berawal dari penggunaan media sosial yang tidak tepat begitu. Ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Ada yang akan berbahagia dalam waktu dekat gitu, 1-2 bulan ke depan gitu ya. Nah, tapi perlu kita kenal juga sosok yang bernama Selvi, yang disebut-sebut Selvi Ananda ini calon menantu pemirsa Presiden Joko Widodo. Semasa sekolah dia memang dikenal sebagai siswi yang pintar. Selvi juga dikenal baik dan juga ramah terhadap teman serta hormat pada guru-gurunya. Putri Solo 2009. 2 tambahannya. Ya. Di SMA Negeri 1 Surakarta inilah Selvi Ananda pernah mengenyam pendidikan. Calon menantu presiden tersebut tercatat sebagai siswi pada tahun 2004 hingga lulus pada tahun 2007. Selvi yang mahir dalam bahasa Inggris masuk dalam kelas IPS 1. Selain mahir berbahasa Inggris, Selvi memiliki catatan akademik yang bagus dalam semua mata pelajaran. Khusus untuk mata pelajaran sejarah, ia bahkan mencapai nilai 9. Meski cantik dan cukup menonjol, Selvi tidak memiliki sikap yang angkuh. Cantik, tamping, ramah, berhormat sama bapak ibu guru, dengan teman-temannya juga akrab. Cerdas enggak, Bu? Waktu itu untuk prestasinya seperti apa? Prestasinya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Saya kebetulan mengajar bahasa Inggris, jadi tahu kalau Mbak Selvi itu pintar dalam bahasa Inggris. Para guru yang pernah mengajar Selvi menyatakan bangga karena muridnya akan menjadi menantu presiden. Mereka berharap keluarga Selvi Ananda dan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi keluarga yang harmonis. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One mengabarkan. Ada yang bahagia, ada yang menikah sekitar bulan Juni. Iya, nanti. Solo berpesta lah ya. Bisa Solo berpesta. Rivi boleh tanya nggak? Boleh. Sedikit privacy sih. Waduh. Nggak apa-apa lah ya gitu ya. Begini, kalau Rivi sudah menikah kan, apa yang diharapkan setelah menikah? Iya, keturunan. Setelah itu? Ya insya Allah sih pekerjaan kan sudah ada gitu ya. Setelah itu? Tempat tinggal ya. Rumah ya? Nah, rumah. Ini berbicara rumah, ternyata putra pertama presiden Jangan bilang udah disiapkan buat Mbak Selvi ini. Loh, itu benar. Oh iya? Iya. Waduh. Sekarang dari proses pembangunan rumah sendiri, tahu nggak harganya berapa? Berapa? 1 miliar rupiah. Tuh, itu angka nggak biasa di otak saya, Win, itu. Win. Kita lihat yuk, seperti apa rumahnya yang berada di Jalan Kutai Raya Solo, Jawa Tengah ini. Menjelang pernikahannya dengan Putri Solo tahun 2009, Selvi Ananda, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming, ternyata sudah memiliki rumah baru. Gibran membeli sebuah rumah mewah di perumahan Kutai Townhouse Jalan Kutai 2, Kampung Sumber Jambalan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Rumah yang diperkirakan bernilai 1 miliar rupiah itu memiliki luas 120 meter persegi. Hingga kini rumah 2 lantai itu masih dalam proses renovasi dan rencananya baru akan ditempati setelah Gibran resmi menikahi Selvi Ananda. Menurut penjaga perumahan, dari 6 bangunan rumah yang ada, rumah putra Presiden Joko Widodo itu terletak paling ujung di sebelah kanan. Kalau rumahnya Mas Gibran di sebelah mana? Renovasi rumah Gibran Rakabuming diperkirakan rampung dalam waktu 2 bulan mendatang. Prosesnya memang tidak akan memakan waktu lama karena hanya beberapa bagian rumah saja yang diperbaiki. Perumahan dengan tipe klaster ini lokasinya hanya sekitar 1,5 km dari kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan.
Enak ya, Vi ya? Sudah siapin rumah. Gitu. Ada yang ngiri nih pemirsa nih. Enak ya, mukanya gitu. Enggak bukan seperti itu. Cuman ya, alhamdulillah untuk Mbak Selvi. Makanya Win kerja dulu aja baik-baik, Win. Kalau misalnya udah. Ya nanti kalau misalnya dapet calon yang bisa memberikan rumah kan alhamdulillah juga, Win. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngomong-ngomong ini rumah, Winnie kenal lokasi ini? Belum tahu. Tapi informasi yang Winnie ketahui terkait rumah ini? Itu seperti klaster yang memang gitu jumlahnya tidak terlalu banyak, terbatas. Mungkin 10 ya sampai 15. Wow. Mungkin nanti kalau misalnya mantu presiden sudah tinggal di situ, nanti di depan rumah nanti ada ini patroli polisi yang parkir atau ada pos polisi di situ dibangun. Mungkin ya nggak tahu lah ya kan. Oke. Kita langsung masuk ke topik selanjutnya di segmen selanjutnya. Keras-keras tentang apa sih? Pemilihan atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Pol Badrodin Haiti yang saat ini menjabat sebagai PLT Kapolri ya. Nah, akan ditetapkankah atau tidak begitu oleh DPR kepada Presiden menjadi Kapolri definitif? Nah, ini informasinya. Kita akan bertanya langsung tentunya kepada Komisi 3 DPR yang sudah kemarin bertandang ke rumah Komjen Pol Badrodin Haiti. Coba kita dengarkan ceritanya Bang Trimedia Panjaitan, kita dengarkan ceritanya Bang Martin Huta Barat. Nah, tapi dari aspek komunikasi bagaimana juga ya? Biasanya Bang Effendi Ghazali sudah siap dengan analisa-analisanya. Tetap bersama kami. Haiti di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan sekitar pukul 2 siang. Di rumah mewah ini rombongan disambut langsung oleh Badrodin Haiti dan keluarga. Komjen Badrodin Haiti didampingi istri dan kedua putranya kemudian mengajak para legislator masuk ke kediaman pribadi yang terlihat cukup megah. Kedatangan Komisi 3 DPR RI ke kediaman Komjen Badrodin hari ini adalah bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR. Komisi 3 akan menggelar rapat pleno usai bertamu ke kediaman calon Kapolri. Kunjungan ke rumah beliau tetap kita lakukan untuk kita selanjutnya melakukan rapat pleno Komisi 3 pada sore atau malam hari nanti. Jadi kunjungan ini belum menandakan persetujuan dong? Ya belum, ini kan tahapan awal. Kunjungan ini kan merupakan rangkaian RDPU. Kunjungan on the spot. Berarti fit and proper testnya tetap jalan ya Bang? Fit and proper akan kita putuskan nanti malam pukul 19.30 pada saat pleno Komisi 3. Sesuai aturan perundang-undangan, jika Komisi 3 belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Pol Badrodin Haiti sampai 20 April, maka dianggap menyetujui Badrodin menjadi Kapolri. Rencananya Komjen Badrodin Haiti akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI Kamis besok. Dari Jakarta, Egy Nugraharini, Sabeni Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, jadi mendatangi kediaman calon Kapolri ini merupakan suatu tradisi ataupun tahapan untuk melakukan fit and proper test seperti itu. Dan saya akan ke Bang Trimed dan nanti Bang Martin juga bisa menambahkan yang terjadi kemarin, komunikasi yang ada dalam rumah di Jagakarsa itu apa saja sih yang dibicarakan, Bang Trimed? Yang digali. Pertama, sepanjang pengetahuan saya ini tradisi pada saat Pak Teras Narah menjadi Ketua Komisi Hukum. Komisi 2 ya masih. Komisi 2, okay. Dan itu kita mulai pada saat fit and proper calon pimpinan KPK. Oke. Saya ingat betul waktu itu mungkin 2003 saya ke rumah Pak Marsilam Simanjuntak dan ke rumahnya Pak Taufikur Rahman Ruki. Nah, idenya itu pada saat itu adalah kita mau tahu kehidupan keluarga calon pemimpin ini seperti apa. Kalau yang bersangkutan kan kita tahu, tapi bagaimana keluarganya, bagaimana masyarakat memandang dia, apakah dia bersosialisasi dengan masyarakat atau tidak. Nah, itu yang ingin kita gali sebenarnya. Kenapa kita datang dan juga ingin berkenalan juga dengan keluarganya, seperti apa keluarganya, keluarga yang harmonis atau tidak, itu yang ingin digali. Nah, yang kedua, kemarin itu pertama pertanyaan tadi itu
hampir semua ya Pak Martinnya hadir. Dari 54 anggota Komisi 3, saya kira sekitar 30-40 juga hadir ya, karena kita menggunakan 2 bus DPR ke kediaman Pak Badrodin Haiti, dan di sana dimulai dengan pengantar dari Pak Badrodin Haiti seperti apa. Pertama beliau menyambutlah kedatangan kita dan terima kasih, kemudian beliau menceritakan kapan mulai tinggal di rumah itu, anak istrinya, kemudian anaknya berapa, termasuk beliau mengkonfirmasi Rami selama ini ada pembicaraan bahwa istrinya Pak Badrodin Haiti salah satu aktivis partai dan caleg. Diklarifikasi pada saat itu bahwa istri Pak Badrodin hanya ibu rumah tangga, tidak ada menjadi aktivis partai, apalagi menjadi caleg partai tertentu. Itu beliau sampaikan, dan setelah itu Pak Haji Samsudin sebagai Ketua Komisi 3 memberikan kesempatan kepada anggota Komisi 3 yang hadir setiap yang hadir ditawarkan satu fraksi 1 orang. Tapi saya kira sekitar 4 atau 5 fraksi yang mau menggunakan kesempatan untuk bertanya. Kalau fraksinya Pak Martin malah tidak bertanya kemarin itu. Ya. Tapi apakah dari pertemuan kemarin menjawab semua keingintahuan Anda, keingintahuan dari Komisi 3 terkait dengan bagaimana kehidupan keluarganya, sosialisasi dengan tangga-tangga misalkan, itu menjawab semua pertanyaan itu? Saya kira walaupun tidak semua, tapi menurut saya pribadi lumayan lah. Saya juga agak keluar kemarin pada saat itu. Saya coba tanya, memang beberapa tahun terakhir ini Pak Badrodin jarang tinggal di situ. Tapi sungguhnya memang mereka tinggal di situ, dan selama ini kalau menurut kan, itu ada warung apa gitu, dan Pak anak-anaknya cukup bergaul dengan masyarakat di sana. Menurut tetangga. Yang saya ingin tahu sih sebetulnya ya, kalau dari fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh siapa tuh pertanyaannya? Pak Junimat Girsang. Apa yang ditanya oleh Pak Junimat? Pak Junimat Girsang menanyakan anaknya kan satu polisi. Anak Pak Badrodin yang pertama polisi. Apakah beliau ini siap untuk menjadi anak Kapolri? Nanti kalau seandainya Komisi 3 sudah menyelesaikan fit and proper, kemudian Presiden Jokowi melantik beliau. Kedua, ditanyakan kepada istrinya, mimpi nggak menjadi istri Kapolri? Tentu yang pertama saya sampaikan tadi klarifikasi soal apakah aktivis partai politik itu ya. Itu tidak ada konflik interest nanti kalau misalnya anaknya polisi, takutnya karirnya bagus-bagus aja gitu nanti. Mulus-mulus aja gitu. Ya itu ditanyakan, tapi kan kemudian dijelaskan oleh anaknya dan Pak Badrodin selama ini mereka mengikuti aturan yang berlaku saja, dan anaknya kena ditinggal cukup lama, bapaknya dinas kemana-mana, sudah cukup mandiri. Dan yang satu lagi kan anaknya yang menarik, apoteker, sarjana farmasi, kemudian menjadi apoteker. Kenapa dia menjadi apoteker? Karena ibunya sakit dan dia melihat ibunya selalu memerlukan obat, sehingga dia berpikir dia menjadi apoteker. Baik, Bang Martin mungkin nanti bisa menambahkan terkait dengan pertemuan kemarin. Kalau dari fraksi PDIP sudah menanyakan hal seperti itu, bagaimana dengan rata-rata dari teman-teman Komisi 3? Apakah memang sudah menjawab semua keingintahuan terhadap sosok Badrodin Haiti? Dijawabnya nanti ya Bang, kita rehat dulu ya. Sesaat lagi pemirsa. Isi dari Badrodin Haiti begitu. Sebenarnya yang kita lihat kemarin ada kesan umum dari hasil dialog dengan beliau. Kesannya adalah bahwa beliau orangnya bersahaja, tidak neko-neko, dan juga rumahnya kita lihat rumah lama, dan di Jagakarsa itu kalau 20-an tahun yang lalu dibeli itu memang masih daerah pinggiran. Jadi kalaupun agak luas, tetapi kita lihat rumah itu tidak berlebihan. Kemudian ada masyarakat di sana yang kita tanya mengatakan beliau ini juga kalau ada di rumah itu bersosialisasi. Nah,
jarang ada di rumah karena sering bertugas di luar kota. Ada 4 kali beliau ini jadi Kapolda, belum pada jabatan-jabatan yang lain. Jadi selalu pindah-pindah setiap tahun dari satu kota ke Mungkin kota bisa dikatakan jarang lah tinggal di situ ya. Jaranglah tinggal di situ. Dan sekarang pun sebenarnya ada rumah dinasnya. Karena lebih dekat ke kantor. Karena kalau sekarang kemacetan ini dari Jagakarsa ke sana bisa 1,5 jam. Nah, jadi bisa dipahami. Cuma yang penting juga kita lihat suasana kekeluargaan itu cukup baik antara bapak, ibu, dan anak. Kadang-kadang kan kita sering bertanya apakah ada anak-anak dari seorang pejabat ini narkoba atau bagaimana? Apakah bapaknya ini begitu totaliter kelihatan di dalam rumah itu bagaimana? Kelihatannya tidak, ya anak-anaknya baik. Terjawabkah? Terjawab dari hasil dialog kemarin, anak-anaknya baik, suami istri hubungannya baik. Bahkan saya lihat Pak Baharudin ini demokratis sekali di rumah gitu. Jadi ini kita memiliki keyakinan bahwa itu sangat mempengaruhi kepemimpinan seseorang di dalam institusi kepolisian. Baik. Kalau sudah 2 fraksi mengatakan seperti ini, Menteri Media layak berarti ya? Layak nggak? Bang Ege layak nggak Bang Ege? Kira-kira Bang Ege? Atau setidaknya melihat bahasa komunikasi antara Komisi 3 bersama ini dengan keluarga Badrodin Haiti. Dia agak sedikit terbantu lah gitu loh mungkin ya. Gimana Bang Ege? Ini pagi yang cerah ternyata. Nggak, saya mau melihat bahwa ini kan hanya salah satu bagian ya dari fit dan proper test. Bahkan sebetulnya kalau kita mau lihat ini adalah ya mungkin bagian ujung dari sebuah perjalanan yang sudah dimulai sejak 16 Januari ketika tiba-tiba saja Pak Sutarman itu dilepaskan dari jabatannya. Saya pakai kata tiba-tiba ya, dalam tanda petik diberhentikan dari jabatannya walaupun belum memasuki usia pensiun dan tidak ada penjelasan. Kenapa dipercepat? Iya, kenapa dipercepat? Kecuali jawaban dari Pak Sutarman. Saya ingin segera bertani, mungkin untuk mendukung program swasembada pangan dari Pak Presiden. Tapi tidak ada jawaban itu ya? Iya, sesuai. Kalau ingin bertani berarti mendukung program swasembada pangan dari Pak Presiden. Tapi dari 16 Januari itu bergulir terus sebuah proses yang panjang gitu ya, sampai kita mestinya memang sudah saatnya kita punya Kapolri. Karena kalau nggak bahaya loh. Ini kan gini, nggak punya Kapolri pun keadaan biasa-biasa saja, autopilot. Lama-lama misalnya kita nggak ada presiden pun jangan-jangan juga biasa aja, autopilot juga. Ya kan? Nah, mari kita perbaiki sekarang. Ini bersayap ya Bang ya, bersayap ya. Iya dong. Nggak, hari ini kita akan punya akan ada fit dan proper test ya. Kita dengan Mike ya, tapi kita tidak memiliki Kapolri yang definitif, sudah kita pernah lakukan. Tetapi kita belum Bang, pernah melakukan tidak memiliki presiden definitif, belum. Itu. Ya justru lagi ya, bukan. Jangankan kita itu kata-kata itu bukan. Ini karena pagi ya dan cerah, kita boleh agak bercanda gitu ya. Jangankan tidak punya presiden yang definitif, punya presiden yang meninggalkan perannya sebentar saja sebagai kader partai, kita udah teriak-teriak. Bang, kita lagi mencari Kapolri ya, Bang. Fokus Kapolri, Bang. Fokus harus luruskan dulu nih. Jadi dari 16 Januari kita jalan sampai sekarang ya. Ternyata kita masuk ke tahap yang kemarin sudah ke rumah ya, itu kan semacam aturan yang tidak tertulis, bagian dari fit dan proper test. Kalau pertanyaannya menjadi apakah anaknya atau keluarganya ada yang terlibat narkoba misalnya gitu ya, itu normatif karena pasti tinggal lihat catatan hukum. Kecuali ada yang disembunyikan. Kalau seorang Effendi Ghazali jadi anggota DPR, apa yang ditanyakan? Enggak, saya pasti akan, sebetulnya kan pertanyaan itu hanya apa yang mungkin diketemukan di tempat itu pada beberapa jam. Ditambahlah sedikit extraordinary effort yang jalan ke warung, tanya-tanya ke tetangga. Kita tuh biasa sudah riset tuh loh Bang, biasanya kok mau ujian tuh biasa kita udah riset. Jadi saya yakin teman-teman DPR ini juga sudah mengumpulkan data ya. Tapi malu-malu dikeluarkan atau apa Bang? Enggak, pasti yang keluar pada kesempatan yang terbatas itu adalah mungkin yang dianggap hal-hal yang paling penting yang ditanyakan. Karena dijamu di rumah, jadi mungkin nggak enak kalau diserang. Enggak juga, tapi saya yakin teman-teman ini pasti juga bisa mengeluarkan kalimat-kalimat bersayap. Ya, salah satu artinya santun, tapi tetap juga dalam tanda petik ingin mendapatkan substansi persoalan. Salah satu misalnya yang anggota DPR itu memesankan dengan cara bicara yang tidak kasar ya. Bu, kita lihat Ibu ini kan bicaranya, wawasannya baik ya, Ibu. Tapi
Bapak ini sudah jadi bintang 4. Nanti jangan akan jadi bintang 4. Anda bersemangat sekali soalnya, Bang Martin. Ya, tetapi Ibu jangan jadi bintang 5. Jadi disampaikan dengan lugas. Ada yang bertanya itu kemarin. Ada yang menyampaikan. Itu yang saya sebut. Jadi kalimatnya santun, tapi kan tujuannya penting. Ya. Jangan lebih nanti lebih ngatur-ngatur. Ya. Bukan Kapolrinya tapi ibunya. Karena bintang 5 itu kan. Ya. Tapi begini Bang Ege, Bang Martin, saya melihat Anda berdua bersemangat. Tapi kalau Bang Trimet kok nggak semangat nih dengan nama Badrodin Haiti itu? Nah, mungkin Bang Ege ada kok nggak semangat kawan kita satu ini gitu. Enggak, saya rasa sekarang kalau sesuai dengan perjalanan waktu, ya kita nggak bisa bilang nggak ada yang nggak semangat. Ini paling tidak, kalaupun mereka kurang semangat, 3/4 semangat ada. Karena begini, beberapa poin ya yang saya sebutkan, yang agak menggembirakan. 3/4 paling tidak. Masih masuk lah Bang. Masih masuk. Yang pertama apa? Saya yang paling menggembirakan adalah PPATK yang mengatakan bahwa tidak ada catatan transaksi yang bermasalah dalam rekening. Untuk konteks BH. Ya, untuk Pak Badrodin Haiti. Nah, ini penting sekali karena kan sebelumnya kita stumble ya, kita tuh bukan mungkin diluruskan. Tempo hari ada, cuman sudah diklarifikasi oleh Pak Badrodin Haiti. Ya, dan artinya PPATK beranggapan itu tidak masalah. Itu yang poin penting menurut saya karena sebelum ini kita kan bermasalah atau terantuk-antuknya di situ. Tempo hari ada, Bang. Iya kan, itu yang disampaikan oleh PPATK pernah ada, tapi kemudian sudah diklarifikasi oleh Pak Badrodin. Ini Tempo Hari atau yang Tempo tahun 2010 misalnya? Bukan Tempo, bukan majalah. Tempo Hari ada. Cuman soalnya saya ingat Bang, ada nama BH, nama BH. Cuman sudah diklarifikasi oleh Pak Badrodin. Itu yang disampaikan oleh PPATK. Benar dua-duanya. Pernah ada dan pernah ada di majalah. Di media sosial lebih banyak lagi. Tapi sudah diklarifikasi, itu yang menggembirakan. Jadi sebelum ketemu dengan Pak BH ke rumahnya, kita kan sudah mengadakan rapat Komisi 3 dengan PPATK, KPK dan Kompolnas. Kita betul-betul sangat concern soal itu, meminta mereka menjawab tegas dan mereka mengatakan tidak ada masalah. Itu yang membuat kita semakin yakin datang ke rumah beliau untuk nanti kita akan mengadakan uji kelayakan. Tapi kawan kita satu ini kok nggak semangat sih bagi ini, kenapa ini Bang? Bicara lah Bang. Atau setidaknya tadi Bang Ege supaya tidak terpotong, satu alasan. Alasan yang kedua apa itu? Alasan yang kedua adalah Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia menurut saya sudah menginginkan kita punya Kapolri yang definitif ya. Apapun alasannya itu dijalankan oleh Wakapolri ya. Walaupun tadi orang bilang dalam tanda petik autopilot segala macam, tetap lebih bagus lah bangsa kita yang besar ini mempunyai kelengkapan yang sedemikian rupa gitu. Nah, mungkin perlu yang ketiga lagi, bahwa suasana di dalam rumah tersebut ya, yang tadi disampaikan oleh dua orang yang datang, itu kalau kita lihat di media, bahkan dengan beberapa pernyataan, misalnya seperti Bu Teja Ningsih mengatakan, Bapak ini sebetulnya pendiam, tapi galak. Nah, kita agak perlu yang itu tuh. Ya kan, kita perlu Kapolri yang sekarang yang agak diam, tapi bisa berwibawa dan galak juga dalam banyak kan tantangan-tantangan real di tengah masyarakat, narkoba dan begal misalnya. Itu kan real ya. Lalu pada bagian lain, ini kalau bisa kerjasamanya dengan KPK, PPATK dan lain-lain itu dengan modal dirinya bersih misalnya gitu ya, sudah dinyatakan kan oleh PPATK, itu akan lebih mudah. Nah, itu maksud saya ke depannya gitu. Nah, ada yang menarik yang disampaikan yang menarik, bisa ditahan dulu nggak Bang? Kita segmen selanjutnya masih ada. Ini lagi semangat nih. Setelah lagi pemirsa, kita akan kembali lagi disimpan dulu semangatnya ya Bang ya. Saya yang kena. Ini sudah 7/8 semangatnya. Disampaikan oleh istri Pak Badrodin kemarin itu bahwa sepanjang Pak Badrodin menjadi PLT Kapolri ini, banyak sekali orang yang menitipkan kepada Ibu Badrodin ini untuk menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Dan Pak Ibu Badrodin ini menyampaikan bahwa itu tidak urusan saya, itu urusan suami saya. Mentah-mentah lah ya. Gitu. Ya. Kenapa? Itu yang paling sering terjadi di pejabat kepolisian. Tanpa saya menyebut nama Kapolrinya siapa, tempo hari pernah kalau orang menjadi Kapolres, dia hubungin kepada istri Kapolri. Dan istri Kapolri ini seringkali juga Kapolri pun ditelepon, bukan Kapolda saja. Ini kan bukan barang baru juga Bang Trimedia. Ya enggak, dan maksud itu kan saya jadi permasalahan internal di yang polisi menarik atas pertanyaan Pak Junimat kemarin soal
bagaimana ibu nanti melakukan intervensi, istri Pak Badrodin menyampaikan seperti itu. Nah, sepanjang yang saya tahu memang itu yang penting, dan seringkali orang masuk tidak bisa masuk kepada suami, dia masuk kepada istri. Karena jabatan-jabatan strategis di Polri itu seringkali kita mendengarnya kan menjadi komoditi, menjadi Kapolres, Direktur, Dirlantas terutama, kemudian kita bicara Kapolda. Itu yang harus dijaga supaya proses promosi, mutasi, demosi itu dilakukan berdasarkan ukuran kinerja, bukan karena kedekatan, bukan karena memberikan sesuatu kepada para pejabat. Nah, kalau bicara soal pimpinan titip Polri. menitip ini, fraksi PDIP ada nggak menitipkan satu nama gitu loh, misalnya untuk Wakapolri misalnya gitu. Masuk ya, tidak ada. Masuk tidak Bang. ada. Masuk. Tapi ini yang berkembang. Ini masuk ke isu soal ini. yang semangat atau tidak semangat. Isu ini yang berkembang, Bang Trimet. Tidak pernah kita menitipkan salah satu, katakanlah Pak Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Kita sampai dengan titik terakhir kan juga tetap menginginkan Presiden Jokowi untuk melantik Pak Budi Gunawan. Ya. Apalagi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim, bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh kejaksaan kepada kepolisian sangat minim, bahkan sulit untuk ditindaklanjutin. Sesungguhnya menurut kami kasihan sekali Ya. Pak Budi Gunawan dalam tanda petik sudah dijolimi seperti itu. Tapi kalau misalkan arah berpikirnya seperti ini, Bang Trimet, ya sudah, nanti ini pelan-pelan nih Pak BG jadi Wakapolri dulu. Karena ini kan Pak BH kan cuma 15 bulan saja kan menjabat sebagai Kapolri, demi adem ayem suasana untuk kegaduhan politik yang kemarin terjadi, gaduhan masyarakat yang waktu itu terjadi. Tidak ada jaminan hal seperti itu. Karena yang menunjuk Wakapolri adalah? Yang menunjuk Wakapolri, Kapolri. Dan itu tidak bagian dari negosiasi kami kepada Pak Badrodin ataupun kepada Pak Jokowi untuk kita mengikuti proses fit and proper ini. Baik. Kita hanya berpikir sampai kapan Polri ini tidak ada ombang-ambing seperti pucuk pimpinannya. Karena kalau kita ke daerah-daerah, ini juga kegelisahan dari para perwira-perwira Polri ya, katakanlah para Kapolres, kemudian di bawahnya itu para Kapolsek juga mereka gelisah. Berpengaruh ke mereka, Bang? Berpengaruh. Dan itulah demoralisasi, itulah yang menjadi tugas utama Pak Badrodin nanti setelah beliau menjadi Kapolri. Kalau seandainya misalnya tanggal 20 DPR menyampaikan ini kepada paripurna, 21 misalnya beliau dilantik oleh Presiden, menurut saya begitu beliau dilantik dari istana, dia ke Mabes, lakukanlah telekonferensi kepada seluruh semua jajaran polda-polda yang ada di Indonesia bahwa sekarang sudah ada Kapolri, kalian harus begini, bagaimana mengembalikan lagi citra Polri ini. Kira-kira 20 nanti diparipurnakan nggak Bang Trimet? Ya saya kira ya itu udah bagian dari waktu yang ditentukan, dan itulah tugas. Kenapa Badrodin ini tidak cukup panjang waktunya untuk menjadi Kapolri? 15 bulan tidak gampang dia mau melakukan sesuatu. Menurut saya yang harus lebih banyak dilakukan adalah konsolidasi internal di dalam Polri itu sendiri. Dan bagaimana misalnya Pak Badrodin melakukan kunjungan-kunjungan juga ke daerah-daerah. Ya. Di mana yang menjadi persoalan-persoalan yang meresahkan masyarakat ini. Baik, Bang Ege, kalau berbicara mengenai isu Wakapolri menarik ya Bang Ege ya. Bolehlah kata Bang Trimet, tidak ada perjanjian seperti itu, Wakapolri diajukan BG. Tetapi ketika kita melihat dengan kondisi real yang saat ini terjadi, sudah pasti arah berpikirnya seperti itu, Bang Ege. Apalagi cuma 15 bulan. Ya, jadi dua hal. Yang pertama, saya tertarik sekali tadi dengan pertanyaan kepada Ibu Teja Ningsi ya, lalu dijawab bahwa banyak yang nitip kepada saya, itu menjadi penting. Ini sebuah pernyataan, kan tidak diharapkan jawaban seperti itu. Tapi Tapi konsisten dong. dia terbuka sendiri mengatakan, begini loh, sudah mulai banyak yang titip, tapi fungsi jawaban pada tadi saat itu, Pak Badrodin jadi Wakapolri. Justru itu. Jadi maksudnya jawaban dari Bu Teja Ningsi ini baik karena dia menegasi, menyatakan tidak akan terlibat dalam hal itu. Itu tekad yang baik menurut saya ya. Jadi antara pertanyaan yang diumpankan dengan jawaban, harapan jawaban itu melebihi dari pertanyaan yang ada untuk menjanjikan tidak intervensi. Artinya tidak intervensi untuk Kapolres. Itu yang gitu. penting. Tapi Wakapolri saya akan iakan. Itu yang kedua. Nah, kita masuk ke yang kedua. Itu Ibu Teja. Yang kedua ini penting, terutama karena menurut saya lagi-lagi tadi ternyata bukan 6 Januari ya, Pak Sutarman selesai, lalu 9 Januari Pak Joko Widodo mengirim surat, 14 Januari itu
fit dan proper test di DPR Pak Budi Gunawan yang diakhiri dengan peluk-pelukan yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Salam komando juga katanya. Yang dalam ruangan ingat. Sebetulnya bukan salam komando, merdeka. Iya, bolehlah sama-sama. Nah, poin yang penting saya selalu melihat dari ujung itu karena pada hari-hari ini kita harus melihat proses ya. Jadi kalau Anda lihat tuh ya, kalau misalnya teman-teman civil society berbondong-bondong ke KPK, saya sekarang nggak yang di paling depan, tengah-tengah saya. Alasannya? Karena apa? Saya mulai berpikir begini ya, dalam kasus Budi Gunawan, terakhir itu kita nggak melihat KPK tidak mengajukan PK. Lalu ada lagi bukti-bukti yang diberikan ke Kejaksaan Agung katanya belum cukup. Lalu dalam gelar perkara pun ini belum hadir ya. Jadi maksud saya, kita juga harus memperlakukan Pak Budi Gunawan secara benar. Kalau memang dulu ada bukti-buktinya, ya kan, PK lah. Paling tidak itu niat. Saya rasa pegawai-pegawai KPK juga mengatakan demikian. Tambah lagi, kalaupun tidak PK, berikan data yang cukup kepada Kejaksaan Agung, gitu ya. Nah, lalu hadir juga dalam gelar perkara ini. Gitu. Karena kalau seluruh proses ini berjalan seperti ini, lalu pada ujungnya nanti memang tidak mencukup buktinya, maka ini sejalan dengan skenario itu. Mau nggak mau Anda nggak bisa nolak loh. Skenario bahwa ini katanya sekitar 15 bulan, lalu Pak Budi Gunawan